Soal pas sumatif akhir IPAS kelas 6. Semester 1 Kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Fungsi utama dari rangka manusia adalah untuk apa? Apakah A. Melindungi organ dalam, B. Menyediakan tenaga untuk gerak, C. Membantu proses pencernaan, atau D. Mengatur suhu tubuh? Jawabannya yang A. Soal nomor 2. Dalam permainan basket, ketika seseorang melompat, bagian tubuh yang membantu untuk melakukan lompatan adalah apa? Apakah A. Otot perut, B. Otot punggung, C. Otot kaki, atau D. Otot tangan? Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Bagian tubuh yang melindungi organ-organ seperti jantung dan paru-paru adalah apa? Apakah A. Tulang belakang, B. Tulang tengkorak, C. Tulang rusuk, atau D. Tulang panggul? Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Sendi yang memungkinkan gerakan seperti membuka dan menutup pintu adalah apa? Apakah A. Sendi peluru, B. Sendi engsel, C. Sendi pelana, atau D. Sendi putar? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar dan berfungsi untuk mengatur fungsi organ internal adalah apa? Apakah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot rangka, atau D. Otot jantung? Jawabannya yang A. Soal nomor 6. Berikut ini adalah contoh sendi yang memiliki gerakan terbatas dan biasanya ditemukan antara tulang rusuk dan tulang dada, yaitu apa? Apakah A. Sendi pelana, B. Sendi putar, C. Sendi geser, atau D. Sendi sinartrosis? Jawabannya yang D. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang terdapat pada bahu dan pinggul adalah contoh dari sendi apa? Apakah A. Sendi pelana, B. Sendi engsel, C. Sendi peluru, atau D. Sendi putar? Jawabannya yang C. Soal nomor 8. Sifat ekstensibilitas pada otot berarti otot dapat apa? Apakah A. Menjadi lebih pendek saat berkontraksi, B. Menjadi lebih panjang saat berelaksasi, C. Kembali ke ukuran awal setelah diregangkan, atau D. Berubah bentuk ketika digunakan?
Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Otot yang bentuknya gelondong dan ditemukan di dinding organ-organ internal seperti perut adalah apa? Apakah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot jantung, atau D. Otot rangka? Jawabannya yang A. Soal nomor 10. Saat kita mengunyah makanan, otot yang digunakan adalah apa? Apakah A. Otot jantung, B. Otot rangka, C. Otot polos, atau D. Otot lurik? Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 6, semester 1 kurikulum merdeka, bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Soal nomor 1. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia antara lain Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Urutan kedatangan mereka ke Indonesia adalah siapa? Apakah A. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, B. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, C. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, atau D. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris? Jawabannya yang D. Soal nomor 2. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah Indonesia pada awal kedatangan bangsa asing adalah apa? Apakah A. Nusantara, B. Hindia Belanda, C. Kepulauan Melayu, atau D. East Indies? Jawabannya yang A. Soal nomor 3. Bangsa asing yang pertama kali tiba di wilayah Indonesia yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah siapa? Apakah A. Inggris, B. Belanda, C. Portugis, atau D. Spanyol? Soal nomor 4. Nomor pernyataan-pernyataan. 1. Memiliki tujuan gold, glory, dan gospel. 2. Kedatangannya di wilayah timur Indonesia. 3. Mendukung kerajaan Tidore untuk melawan kerajaan Ternate. 4. Memerintahkan kerja tanam paksa hasil perkebunan ekspor. Tabel tersebut menunjukkan beberapa pernyataan mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pernyataan mana yang tepat menggambarkan kedatangan bangsa Portugis? Apakah A. Pernyataan 1, 2, dan 3, B. Pernyataan 1, 3, dan 4, C. Pernyataan 1, 2, dan 4, atau D. Pernyataan 2, 3, dan 4? Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Bangsa Portugis datang ke Malaka, Indonesia, awalnya dengan tujuan untuk apa? Apakah A. Melakukan penjajahan, B. Berdagang atau jual beli, C.
mengembangkan pertanian, atau D. menyebarkan budaya. Soal nomor 6. Pada tahun 1602, bangsa Inggris datang ke Indonesia di bawah pimpinan Sir James Lancaster. Tujuan awal kedatangan mereka adalah untuk apa? Apakah A. menguasai wilayah secara langsung, B. berdagang rempah-rempah, C. mengolah hasil tambang, atau D. melakukan penjajahan? Soal nomor 7. Gambar menunjukkan wilayah Indonesia yang pertama kali didatangi oleh salah satu bangsa Eropa. Bangsa Eropa tersebut adalah siapa? Apakah A. Spanyol, B. Portugis, C. Belanda, atau D. Inggris? Soal nomor 8. Bangsa Belanda berhasil mendarat di Banten pada tahun berapa? Apakah A. 1596, B. 1511, C. 1630, atau D. 1942? Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Dalam prinsip gold, glory, dan gospel yang dibawa bangsa Eropa ke Indonesia, maksud dari prinsip gospel adalah apa? Apakah A. penyebaran agama, B. pencarian kekayaan, C. pencapaian kejayaan, atau D. penguasaan politik? Jawabannya yang A. Soal nomor 10. Glory adalah tujuan dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan glory? Apakah A. mengumpulkan kekayaan material, B. mencapai kejayaan dan superioritas, C. menyebarkan agama, atau D. menguasai wilayah politik? Soal IPAS kelas 6 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 3 Pelesir keliling dunia. Benua apa yang memiliki luas daratan terbesar di dunia? A. Amerika, B. Afrika, C. Asia, D. Eropa. Jawabannya yang C. Siapa nama orang Eropa yang diambil menjadi nama benua Amerika? A. Christopher Columbus, B. Ferdinand Magellan, C. Amerigo Vespucci, D. Marco Polo.
Jawabannya yang C. Benua yang tidak memiliki negara dan hanya berfungsi sebagai wilayah penelitian adalah A. Benua Antartika, B. Benua Australia, C. Benua Afrika, D. Benua Amerika. Jawabannya yang A. Benua Australia terbagi menjadi berapa negara bagian? A. 4, B. 6, C. 8, D. 10. Jawabannya yang B. Benua manakah yang merupakan satu-satunya benua tanpa gurun? A. Asia, B. Afrika, C. Eropa, D. Amerika. Jawabannya yang C. Benua mana yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia? A. Amerika, B. Afrika, C. Asia, D. Australia. Jawabannya yang C. Benua Afrika memiliki karakteristik geografis berupa A. Pegunungan tinggi dan curah hujan tinggi, B. Banyak gurun dan cenderung kering, C. Iklim sedang dengan banyak hutan, D. Wilayah kutub dengan es tebal. Jawabannya yang B. Apa nama pegunungan yang menjadi batas antara benua Eropa dan benua Asia? A. Himalaya, B. Andes, C. Rocky, D. Ural. Jawabannya yang D. Apa nama benua terkecil di dunia? A. Eropa, B. Australia, C. Asia, D. Amerika. Jawabannya yang B. Benua mana yang merupakan rumah bagi penguin tetapi tidak ada beruang kutub? A. Antartika, B. Arktik, C. Amerika, D. Asia. Jawabannya yang A.
Soal IPAS kelas 6 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Indonesia dan masyarakat dunia. Mengapa negara-negara di dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama? A. Agar bisa menjajah negara lain. B. Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. C. Supaya dapat menguasai seluruh dunia. D. Agar tidak perlu melakukan perdagangan. Jawabannya yang B. Apakah yang dimaksud dengan ekspor? A. Membeli barang dari luar negeri. B. Menjual barang ke luar negeri. C. Mengimpor barang dari luar negeri. D. Membeli barang dalam negeri. Jawabannya yang B. Bagaimana hubungan antar negara dilakukan? A. Dengan tidak berinteraksi. B. Melalui perdagangan, kerjasama ekonomi, budaya, dan diplomasi. C. Dengan menguasai negara lain. D. Dengan menutup diri dari negara lain. Jawabannya yang B. Sepatu yang diproduksi di Vietnam dan dijual di Indonesia adalah contoh. A. Barang impor di Indonesia. B. Barang ekspor di Indonesia. C. Barang lokal di Indonesia. D. Barang impor di Vietnam. Jawabannya yang A. Faktor yang mendorong terjadinya globalisasi adalah A. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. B. Penutupan akses antar negara. C. Isolasi diri dari dunia luar. D. Tidak adanya kerjasama antar negara. Jawabannya yang A. Globalisasi adalah A. Proses yang hanya terjadi di negara maju. B. Proses masuknya dunia ke dalam ruang lingkup internasional. C. Upaya menutup diri dari negara lain. D. Proses mengisolasi negara dari pengaruh luar. Jawabannya yang B. Apa dampak globalisasi di bidang ekonomi? A. Menutup perdagangan antar negara. B. Mempermudah pertukaran barang dan jasa antar negara. C. Mengurangi perdagangan internasional. D. Menghambat pertumbuhan ekonomi global.
Jawabannya yang B. Perkembangan teknologi informasi berperan dalam globalisasi karena A. Mengurangi akses informasi. B. Memudahkan komunikasi antar negara. C. Menghalangi pertukaran budaya. D. Membatasi hubungan internasional. Jawabannya yang B. Dampak negatif dari globalisasi di bidang budaya adalah A. Melestarikan budaya lokal. B. Menghilangkan identitas budaya lokal. C. Menyebarkan budaya lokal ke seluruh dunia. D. Mengurangi konsumsi budaya luar. Jawabannya yang B. Manakah yang lebih sering terjadi dalam globalisasi ekonomi? A. Isolasi ekonomi antar negara. B. Integrasi ekonomi antar negara. C. Penutupan perdagangan bebas. D. Mengurangi hubungan ekonomi internasional. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.